Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Ya, kali ini kita mau bahas apa nih, Kak? Saya sih tertariknya bahas pernikahan dini ya. Karena sejauh ini itu angka pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi seperti itu. Nah, di sini saya membacakan klaim daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa dari data Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak di tahun 2021 tercatat 65.000 kasus. Wow. Dan itu seluruh Indonesia ya? Dan tahun 2022 tercatat 55.000 pengajuan. Jadi pengajuan surat dispensasi ini untuk anak yang ingin menikah tapi usianya masih di bawah 19 tahun. Itu. Nah, di sini menandakan bahwa adanya pengajuan terus adanya pencatatan surat dispensasi nikah itu begitu tinggi ya, 65.000 kasus. Bisa dikatakan ini angka yang masih sangat tinggi ya. Pernikahan di bawah umur. Dan rata-rata yang mendominasi itu adalah yang mengajukan surat dispensasi itu hamil di luar nikah gitu. Coba bayangkan. Jadi adanya aturan menikah pada saat usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan dapat dinikahkan ketika usianya sudah mencapai 19 tahun. Itu. Namun faktanya masih banyak juga para remaja-remaja yang masih menikah di usia di bawah dari seharusnya di Indonesia ya, yaitu di bawah 19 tahun. Selain dari pernikahan yang tidak seharusnya ya, pada usia yang tidak seharusnya, ada lagi nggak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih pernikahan dini di Indonesia itu sangat tinggi? Selain dari hamil di luar nikah, ada nggak faktor lain yang sangat mempengaruhi? Jadi ada ya beberapa faktor yang tentu mempengaruhi pernikahan dini itu sendiri. Itu ada faktor ekonomi, terus faktor pendidikan, apalagi faktor kebudayaan, dan tentu pergaulan bebas kan gitu. Jadi bagaimana maksudnya faktor ekonomi itu? Nah, faktor ekonomi itu kan bisa saja orang tuanya si perempuan sudah tidak mampu untuk menafkahi lagi anaknya, sehingga dengan dinikahkan secara dini anaknya itu sudah ada yang menafkahin gitu. Maksudnya seorang orang tua ini sudah lepas tanggung jawab misalkan gitu. Dan terus yang kedua itu adalah pendidikan ya. Dengan angka pendidikan yang cukup rendah, sehingga pengaruh daripada pernikahan dini itu bisa saja cukup mempengaruhi seseorang karena angka pendidikannya yang cukup rendah gitu. Dan memang beberapa kasus tercatat adanya suatu pernikahan dini itu karena anak-anak ini yang sudah tidak lanjut sekolah gitu, sehingga ya pikirannya sudah tidak beragam lagi. Maksudnya
selain daripada untuk mengembangkan diri, itu kan, kalau orang masuk di dunia pendidikan pasti harapan-harapannya itu banyak. Yeah. Tapi kalau misalkan anak-anak ini tidak sekolah, pasti perspektif atau sudut pandangnya juga akan sempit, dan dia bisa saja dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin bisa berefek negatif pada dirinya, misal pergaulan bebas, dan dia mudah terpengaruh pada hal-hal yang mungkin saja itu dipengaruhi oleh orang lain gitu. Terus faktor yang ketiga itu faktor kebudayaan. Nah, kebudayaan ini juga kan beragam ya di Indonesia. Ada yang memang di usia tertentu nih, misal usia 20 tahun sampai 23 tahun belum menikah, itu diklaim sebagai perawan tua misalkan. Kok tidak nikah-nikah. Nah, sedangkan di lingkungan kebudayaan yang lainnya itu makin cepat nikah itu makin bagus, misalkan ya di bawah usia 19 tahun. Nah, itu bisa juga mempengaruhi atau bisa katakan pengaruh daripada konstruksi budaya itu sendiri. Baik. Okay. Terus yang keempat itu adalah pergaulan bebas. Nah, ini sudah jelas ya bahwa adanya suatu pernikahan dini itu karena faktor pergaulan bebas. Nah, kalau sudah bebas sekali pergaulannya, terus sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menyebabkan kehamilan, yang mau tidak mau harus dinikahkan gitu. Sekalipun itu umurnya mungkin 15 tahun atau 16 tahun gitu. Dengan risiko-risiko yang bisa saja terjadi. Kan tadi sudah dijelaskan apa saja faktor penyebab dari pernikahan dini tersebut. Nah, kan kalau dilarang oleh pemerintah, biasanya itu ada efek-efek yang sangat berbahaya yang ditimbulkan ketika terjadi pernikahan dini. Nah, kalau efek atau dampaknya tersendiri itu apa sih? Ya, segala sesuatunya itu punya dampak ya. Ya, tidak terkecuali dalam konteks pernikahan dini itu sendiri. Jadi dampak daripada pernikahan dini itu ya bisa jadi berimplikasi pada aspek kesehatan ya. Maksudnya aspek kesehatan ini tuh bagi si perempuan yang dimana ketika hamil di usia yang masih sangat muda, kandungannya itu masih sangat muda ya, sehingga ada ketidaksiapan untuk mengandung, sehingga nantinya akan dikhawatirkan ketika masa-masa perkembangan kehamilannya dan diakhiri dengan kelahiran nantinya, itu bisa saja ada hal-hal yang timbul yang kita tidak inginkan seperti itu. Dan itu banyak kasusnya loh. Ketika anak usia dini melahirkan, itu ada saja masalah. Tentu ini berdasarkan kajian juga ya, berdasarkan penelitian juga, sehingga kenapa seorang anak itu diharuskan harus menikah minimal di usia 19 tahun. Oke, lanjut. Apa lagi? Terus yang kedua, dampaknya adalah kematian bagi seorang ibu dan kematian bagi seorang bayi. Itu banyak kasus juga yang tercatat. Kematian bagi ibu dan kematian bagi bayi itu karena yaitu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa adanya ketidaksiapan gitu. Adanya ketidaksiapan untuk menampung janin di dalam perut si ibu ini, belum waktunya untuk bereproduksi,
dipaksakan untuk bereproduksi itu sangat fatal gitu. Iya, dengan usia yang cukup muda lah ya. Iya. Dan ini adalah salah satu kekhawatiran bagi pemerintah tentunya, sehingga harus dibatasi umur daripada perkawinan ini atau pernikahan ini gitu. Iya. Terus dampak yang selanjutnya itu adalah pernikahan tidak harmonis tentunya. Gimana tuh? Iya, adanya semacam kelabilan pada mereka yang masih sangat muda ini, sehingga secara psikologis mungkin mereka belum siap. Mereka belum siap untuk menjalin suatu hubungan rumah tangga seperti itu. Emosi belum terkendali, terus pikiran yang masih labil, sehingga satu sama lain belum bisa menahan amarah, dan pada akhirnya terjadi percekcokan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Kan terdapat dampak secara fisik ya, secara fisik, dan juga dampak secara psikis. Iya. Nah, jadi dampak secara fisik itu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Iya. Maka dari itu ada undang-undang mengenai pernikahan, ya kan? Pernikahan yang mengatur tentang usia pernikahan di Indonesia yang seharusnya itu usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Dan juga dampak dari psikisnya ya. Nah, kalau dampak psikisnya itu tadi sudah dijelaskan bahwa bisa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sudah dijelaskan mengenai dampaknya, terus penyebabnya. Lalu tadi kan sudah ada juga data terkait pernikahan dini, ya kan? Nah, ternyata guys, pernikahan dini itu juga zaman sekarang yang ya orang biasanya bilang zaman milenial atau zaman pokoknya era modern lah sekarang. Itu ternyata masih banyak guys pernikahan dini. Nah, kalau cara menanggulangi atau supaya tidak terlalu banyak di Indonesia, mengurangilah pernikahan dini itu seperti apa? Iya, yang berperan penting dalam hal ini adalah orang tua itu sendiri ya, terhadap anaknya. Lebih aktif memberikan edukasi pendidikan, lebih pada pendekatan persuasif juga kepada anak-anaknya gitu, supaya si orang tua ini bisa masuk mempengaruhi anak-anaknya seperti itu. Dengan mudahnya memberikan semacam arahan supaya tidak terjebak pada lingkungan-lingkungan yang bisa saja itu berdampak pada masa depan anak. Nah, kalau sudah terjebak pada lingkungan yang tidak sehat dalam tanda kutip, ya si anak juga dengan mudahnya akan terpengaruh dalam pergaulan bebas, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kan tadi dijelaskan juga bahwa ternyata ada peran orang tua juga terhadap pernikahan dini ini. Iya, betul. Kan? Bahkan sebagian yang saya dapatkan itu ya adanya pernikahan dini ini karena berdasarkan permintaan dari orang tua itu sendiri. Jadi guys, gitu. Sepertinya kalau dari orang tuanya minim pendidikan, minim edukasi, terus kurang paham mengenai hal ini, ya adalah dari lingkungan sekitarnya, dari pihak-pihak misalnya dari pihak pemerintah terkait, ya, lalu pihak-pihak yang berkaitan dengan
mungkin lembaga pendidikan bisa memberitahu keluarganya. Betul. Ya kita peduli lah terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap anak yang ada di sekitar kita, minimal di sekitar kita ya guys ya. Iya, betul, betul. Jadi lanjut apalagi tadi? Ya, yang kedua yang berperan penting dalam hal ini itu pemerintah terkait harus lebih masif lagi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak daripada pernikahan dini itu sendiri. Iya. Dan saya rasa sosialisasi ini juga sangat cukup penting ya. Pengaruhnya karena bisa jadi seperti saya katakan tadi, bahkan pernikahan dini terjadi itu karena bisa saja berdasarkan permintaan dari orang tua si anak yang tidak memahami dampak daripada pernikahan dini itu, baik dari aspek kesehatan, terus aspek yang bisa saja berpengaruh negatif pada hubungan anaknya misalkan karena masih labil dan lain sebagainya gitu. Ini saya rasa banyak hal-hal yang memang belum tersampaikan ya ke masyarakat. Baik, sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video kami. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.